TT Scoot is back. Ya, TT Scoot adalah agenda bersenang-senang di Tokoh sama Vespa. Kali ini bareng Mas Sindu. Dari mana Mas Sindu? Vespa Java ya kalau di sosial media kenalnya ya. Anonimku di sosmed Vespa Java. Vespa_Java. Nah, Mas Sindu itu orang yang udah lama berkecimpung di Vespa mulai dari tahun berapa Mas Sindu? Aku 98 itu udah punya Vespa. Terus bikin klub Sukoharjo Scooter Club itu 99. Scooter Club Sukoharjo Scooter Club. Basisnya di Sukoharjo. Sukoharjo. Mas Sindu rumah di Sukoharjo juga. Sukoharjo juga ya. Nah, kenapa aku ajak Mas Sindu ke sini kan ini udah event-event mendekati Vespa World Day, kemudian Tiso Tokoh juga lagi gencar-gencarnya, lagi asik-asiknya skuteran. Kemarin sempat bikin Mas TT Scoot bareng ngobrol bareng teman-teman dari masyarakat sama dari garasi Vespa Ademati. Nah, kemudian banyak kesibukan kesana kemari, akhirnya wah jenuh dengan PPKM kemarin, Vespa naneh wae, kemudian wah kita di Solo ini kayaknya udah mulai banyak nih acara-acara, udah banyak acara-acara yang tentang readingan kayak gitu. Ki sapa to iki sing gawe acara readingan gitu. Usut punya usut, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Ki lho, Mas Vespa Java iki lho. Mas Vespa Java iki sapa iki pagi bakul ki. Akhirnya Mas Vespa Java iki sapa to? Mas Sindu. Akhirnya ngabarin Mas Sindu kemarin ngobrol tentang Mas Sindu ajak podcast. Nah, kuwi Mas Sindu. Nah, Mas aktif di sejak 98 ya? Ya. 98, 99 untung ora ilang ya? Ora ilang. Aku ya sing demo wong-wong kuwi. Sempat ilang. Lah, untung ilang lho. Wis dipani omahku, ndalah aku training. Aku balik. Wis kuwi ora ngerti aku. Akhirnya aku tak balik ngomah saat itu. Untung isih enek. Mas Sindu, titik balik Vespa bisa seperti ini dalam artian bukan sebagai kendaraan sing sak-sake. Maksudnya sak-sake kan ketika zaman dulu kan Vespa itu sebagai pilihan terakhir nek ora ndedit pengen duwe motor. Betul. Nah, tapi ngono duweku Vespa karena mampune tukune Vespa karena lebih murah daripada Vespa Jepangan. Kayak motor Jepang ya. Nah, titik baliknya sampai pada Vespa sekarang itu bisa lebih mahal daripada motor baru. Itu nggak ada gimana, tahun atau titik tertentu sing akhirnya membuat itu jadi seperti ini ya, harganya atau itu prosesnya agak lumayan panjang. Dulu memang ketika kita punya Vespa atau teman-temanku yang punya Vespa itu memang hampir semua mampunya ya motornya Vespa. Hampir semua, mayoritas orang yang tidak mampu dan mampunya beli Vespa. Nggak bisa beli Jepangan, misalnya dulu Volkswagen, Grand, itu kan barang yang mahal. Tahun 9 ya, segitu udah mahal ya? Udah mahal. 75, 800 gitu. Misal SMA aku, lu nggak banyak yang naik motor, orang masih naik sepeda atau naik bis. Terus prosesnya mungkin mau ketika ditanyain sampai segini sampai levelnya kayak gini memang yang titik balik sing bener-bener menurutku apa jenenge apa jenenge masif setelah sosial media keluar, Facebook, terus yang paling parah ketika Instagram udah masuk. Akhirnya banyak konten di situ, goreng-gorengan tentang harga Vespa di situ, karena orang bisa ngasih harga sesuka dia di sosial media itu ya. Betul. Kalau dulu zaman cari Vespa gitu kan masih bawah tanah ya. Maksudnya kita kadang nyari Vespa itu lihat kolom iklan koran di Solo Pos. Karena media ya cuma Solo Pos saat itu. Belum ada Facebook kan. Sama kalau ada di pinggir jalan dan orang numpak Vespa ditanyain, "Ki piro, Pak?" gitu. Itu belum se ekstrim itu. Ini aku bilang ekstrim ya, karena sekarang bako-bako sekarang nyari Vespa, kalau dia nggak nekat ada orang naik Vespa
dicegat apa ditutke nganti tekan ngomahe kok tekan kono ditekoni didowo apa ora. Enggak dapat barang mereka. Karena kalau dia mengandalkan orang iklan, dia akan kalah cepat posisi sekarang. Iya, kalah cepat, banyak. Nggak masuk. Reganya nggak masuk. Akhirnya Hunter memang nyarinya salah sih yang aku bilang ekstrim itu memang gitu. Dia urat maunya udah putus. Ketika orang naik motor loh, tindak rameh ra didol kalau didol apa ora. Lah kuwi ya ora kenalan sih ngono ya. Ora kenalan sih. Pak diane pundi katanya enggak gitu ya. Langsung Pak Vespane disate mboten nggih kayak gitu. Aku beberapa temanku sing melakukan hal itu ya kepisuan. Petra didol tekoke didol maksudmu apa? Ora butuh dit. Karena apa ya Vespa kuwi ono sing bener-bener kelangenan untuk ada nilai historikalnya. Nilai historinya. Bener-bener aku pernah punya teman sing dia keluarganya itu dia juragan badik. Saat itu Vespa itu motor yang paling kuat untuk ngangkat barang. Oke. Misal dhisik motor sing liyane mana 75. Durung ono Alfa ngono kuwi. Belum ada. Nah, itu dia loro pone keluarganya itu naik Vespa itu. Sampai sekarang Vespa itu masih ada dan tidak bakal dijual. Kenapa aku tanya? Ya karena ini sejarah hidup keluarga, sing tidak mungkin dijual. Nah, itu ada momen-momen kayak gitu di apa ya, bapak-bapak, yang aku tahu juga, bapak yang mainan dari dulu dia main Vespa dari muda, kesaknya ya makanya Vespa terus. Iya. Mungkin kadang di-upgrade sama dia. Dia mungkin dulu sprint, terus akhirnya dari PX, akhirnya Excel, sing dia pengennya lebih mudah, penak ada dinamo starternya gitu ya. Gitu. Tapi memang apa ya, itu memang ada histori bener, ada histori yang kemungkinan enggak dijual. Banyak kan soal histori keluarga sih. Bahwa ini dulu keluarga ini dibangun dari motor ini. Kekayaannya atau gede ini keluarga ini sok Vespa iki. Ono ceritane. Bahkan banyak di sosial media itu aku kadang nemu ada postingan orang itu. Dia posting plat nomor iki sopo sing duwe Vespane minta tuku meneh iki sing ngene bapakku. Oke, mengembalikan sejarah ya. Mungkin dulu dijual karena suatu hal itu akhirnya sampai sekarang gelo, kecewa, mulai ada rezeki atau ada kesempatan untuk beli lagi dicari kayak gitu. Itu titik baliknya pas ada sosial media. Sosial media kalau aku bilang ya, sing aku ngamati itu sosial media. Tidak separah, maksudnya dulu memang ya tadi balik lagi ke dulu tuh Vespa itu barang yang murah. Ketika orang naik Vespa ya wis wong ra duwe. Image Vespa mogokan zaman itu sampai sekarang sing generasi mungkin generasi ibuku wis sing anggap Vespa ku mogokan. Ketika ono anak itu ke Vespa, tuku Vespa ngopo mogokan mbok tuku. Itu padahal karena cara penggunaannya, cara perawatannya yang salah ya, bukan dari Vespanya gitu ya. Bukan dari Vespanya. Kayaknya juga profesor-profesor di Italia itu kan juga memikirkan hal-hal yang sedetail itu, jadi akhirnya nggak sampai gampang mogokan kayak gitu kan, nggak itu. Dan ini, ono sing beberapa orang itu akhirnya moh tuku Vespa, ya karena dia ada momen-momen sing orang masuk akal yang hidupnya. Nah Vespa, balik bocor buri, dituntun atau nggak bisa bang. Dan akhirnya moh tuh masuk Vespa. Boleh apa Jepang kalau digeledek. Tapi sekarang menemukan nggak mas orang-orang kayak gitu? Kayaknya nggak ada ya? Udah nggak ada, karena gini, image Vespa mogokan itu setelah mengalami di akhir-akhir ini ya, itu hampir tidak ada mogok-mogokan lagi. Paling ya konyol lah ya. Konyol karena gini, aku ngamati dari segi apa jenis penggunaan. Dulu Vespa itu kalau beli bensin kan bensin eceran. Dulu ada bensin campur. Kalau kamu ingat. Neng eceran ada. Karena itu mengakomodir motor-motor sing nggak ada oli sampingnya. Terutama Vespa. Vespa satu-satunya motor sing nggak ada oli sampingnya dari awal dia keluar. Nggak ada tempat oli sampingnya. Betul, harus nyampur sendiri tuh. Nyampur dewe. Misal Yamaha 75, 80 sono. Ada. Nah, Vespa kuwi udah ngono. Nah, oli sampingnya kuwi itu oli sing sortiran
dari Pertamina kuwi mung sing elek dhewe. Dan ketika aku wis tekan pengecer, oli kuwi wis plang tahun ada nggak ngerti. Iya. Kualitas oli ini buruk, otomatis buruk. Nah, ketika aku tinggal mesin, memang akhirnya efeknya emang elek banget ya mesin. Mbuh kuwi ora kobong oline atau akhirnya bikin macet atau bikin businya akhirnya ngupil. Jadi gampang rusak gitu-gitu. Nah, ketika sekarang udah ndak ada ya orang jualan bensin ecer. Orang-orang udah bawa oli sendiri. Oli sendiri yang kualitasnya bagus, otomatis banyak mesinnya pilihannya. ya, mesinnya pun akan terawat karena agak dimanjakan. Minimal olinya sampai sih. Di sini ketika ketemu oli bensin campur itu memang parah. Ada juga cerita zaman dulu itu kan pakai minyak goreng ya, gitu-gitu. Nakal-nakalnya ngono ya. Kayak mau apa? Karena saking melarate ya, saking tidak punya nih untuk membeli oli nanti. Tapi kadang itu cuman isi eksidental lah ketika benar-benar jauh sama jauh akhirnya dikasih minyak goreng kayak gitu. Jadi yo apa ya? Sekarang yang konyol-konyol gue mau ya? Jarang. Ketika akhirnya masuk aftermarket, barang-barang impor merek-merek Polini, Malossi masuk ke sini, yang itu plug and play, tinggal pasang, nggak ngeset, saya ngesetnya dikit lah. Itu udah hampir apa ya? Jarang banget kita temukan Vespa mogok di pinggir jalan, itu jarang banget. Meskipun ya jarang karena memang polusinya dikit sih. Vespa itu mau nggak mau tetap minoritas di antara motor yang lain. Mau nggak mau. Iya. Kamu di lampu merah dari 100 motor sini kono ya ada itu Vespa. Memang minoritas dari dulu memang minoritas. Dari dulu memang minoritas ya. Ketika aku ngomong ketika ngobrol mbek Caca adewe iki kudu serawung kudu bersatu karena ada iki minoritas di antara motor-motor yang lain. Tonggomu lho sing duwe Vespa wong pira? Sak kampungmu. Mungkin kowe tok. Iya, biasa itu. Sing duwe Mio akeh. Sing duwe Vespa mung kowe tok ndi lho. Nah, terus ketika aku duwe Vespa menikmati hidupe duwe Vespa kuwi memang serawung. Ya kowe duwe Vespa mung ning omah tok, ya ora gayeng nek menurutku gitu. Karena iki menarik emang ketemu koncone sing padha duwe Vespane. Bareng-bareng akeh. Omongan kuwi sing memang apa ya? Ditunggu-tunggu atau emang seneng-senenge pas bareng-bareng karo koncone. Walaupun berkendara sendiri Vespa ya seneng. Nah, ora entek bahasane atau ngobrolnya kita ketika kita ketemu padha Vespane. Ngobrol ke Vespa kan entek memang. Apa wae entah rego, entah pengalamanmu dolanan Vespa. Nah, uniknya sing tak alami menurutku ya. Nggak pernah ada Vespa itu sama persis secara visual. Iya. Mesti ono bedanya karakternya iki Vespamu, iki Vespane DE. Cara mereka menikmatinya beda-beda. Cara menikmatinya dan bentuk Vespane apa sing karakternya sing numpake kuwi engko nemplek ning Vespane kuwi. Yen kuwi memang dia tidak banyak punya Vespa ya, Vespane ya mung kuwi atau beberapa, satu atau dua. Karakternya sing duwe kuwi nemplek ning kono. Nempel di situ. Nempel di situ. Itu nggak sadar itu juga iya. Ya. Benar. Jadi ketika Vespaku, kuwi nganti dipakai orang lain ke mana gitu, soalnya laporan, Mas Vespamu tinggu wong iki sapa kuwi? Kancamu podo. Kayak gitu karena karakternya jangan nempel. Nah, di kampung malah gitu. Orang gampang banget saat itu nyari aku ketika Mas Sindu sapa? Sing tumpakane Vespa. Oh, kono omahe. Kena kecek. Karena lainnya musuhe, ya sing numpak aku tok sak kampung. Gampang banget goleki kuwi. Jadi juga jadi karakter orang ya. Ketika di Vespa kuwi akhirnya karakternya memang kayak yang di Vespa kayak goleki wong dhek gampang ketika alamatnya tok ning kene sing di Vespa kae Mas. Oh, kena. Sak kampungmu nak ngerti karena beda dia numpak Vespa. Itu yang membedakan dengan kendaraan yang lain juga ya, karakter itu juga ya. Karakter itu kegawa. Karena memang satu Vespa dengan satu Vespa yang lain pun beda. Beda, benar. Oke. Itu juga yang mempengaruhi mungkin ya, harga sekarang selain discontinue, tidak dibikin lagi. Ya. Karena juga di karakter orang itu ada di Vespa. Ya salah satunya sebenarnya kalau sing karakter nempel itu nggak berpengaruh di harga ini. Oh, harganya sing dolanan sama Mas? Bakul. Bakul atau ya pemilik modal?
sekarang ada pemilik modal. Dulu enggak. Dulu ya bakul mang barang enem dol golekne ada barang jual cari lagi gitu ya. Dan enggak ada yang mainan kalau dia ya enggak ya Vespa sebenarnya dulu. Dalam arti gini, ketika dia akhirnya main Vespa dan biasanya dia bengkel, terus akhirnya dia sekalian jual beli Vespa. Jarang sing misal akhirnya nggak punya bengkel terus akhirnya jual beli Vespa itu jarang banget. Boleh Vespa akhirnya neng bengkel. Orang jual Vespa pun ya marang neng bengkel, Mas kalau Vespa ku ngono kuwi. Tapi sekarang udah geser. Pergeserannya kayak sapa sing di modal tak modali kowe mau bengo. Ya, gitu. Kayak gitu. Terus sudah mulai karena sekarang jadi barang investasi. Betul, karena tidak diproduksi lagi. Betul. Itu juga. Harga nilainya itu meningkat terus. Nggak ada Vespa turun harganya. Nggak ada sama sekali nggak ada. Ya nenek ya wong barang butuh. Wong butuh, bejan sing duwe ora ngerti rego. Butuh duit, akhirnya itu murah saiki. Tapi nek apa ya ngomong ke tadi soal kapan titik baliknya menjadi barang yang dulu milik orang yang kepepet, orang yang nggak punya uang, pilihan terakhir beli kendaraan yang paling murah itu sekarang menjadi pilihan terakhir untuk naik derajat. Betul. Itu. Jadi status sosialnya dia meningkat ketika dia punya Vespa. Karena tadi nilainya nggak kalah sama motor Jepang. Gagahan di jalan, dia gagah juga naik Vespa sekarang. Jadi bahkan gagah karena umumnya orang saya sudah tahu bahwa Vespa itu mahal. Umumnya orang sudah tahu ketika Vespa ini mahal memang. Jadi mereka, tumpaknya iki, mana PTS ini. Nah betul tumpaknya PTS ki, bannya Michelin ki, kayak gitu ya. Gitu. Gengsi-gengsinannya akhirnya di situ. Kolektor saya oke. Aku pengalamanku yang aku lihat ya dulu teman-temanku sing aku tahu anak naik motor-motor gede, motor antik gitu. Dulu mereka nggak mainan Vespa. Karena apa mas? Dulu mainnya DKW, kayak gitu kan Harley, terus Triumph. Mungkin secara bisnis bahwa nilainya Vespa ini kan nggak main-main. Jadi misal mereka pun sekarang untuk jual beli motor gede mungkin udah sulit juga karena barangnya juga terbatas. Iya, harganya dan macam motor gede sini misal Harley atau Triumph atau apa atau BSA Norton itu kan datangnya zaman penjajahan dulu kan. Kan nggak ada lagi yang masuk ke sini setelah itu. Iya. Mungkin udah habis, semakin banyak orang akhirnya anda tertarik beli itu kan akhirnya barangnya mau sokong aku pindah kono. Fenomena harga barang-barang lawas tinggi itu juga nggak di Vespa doang berarti itu. Semua barang antik itu kayak gitu. Bawa furniture terus apapun yang bentuk antik akek kayak keris kayak dikemas dikit di sosial media, dikasih storytelling yang menarik, bekas X-nya ini, kalau enggak hanya limited edition yang pada tahun itu limited edition itu langsung udah menambahkan itu. Nah, itu yang terakhir kayak gitu kayak Vespa kayaknya ya. Terakhir kayak gitu. Terakhir ketika dulu kan kita udah tahu misal furniture itu mahal, yang semakin lawas semakin mahal. Itu udah dari dulu ada. Karena zaman dulu jati memang jati tua. Keris kayak gitu juga dari dulu udah orang tahu kalau keris itu mahal. Akek mungkin kayak gitu dari dulu orang udah tahu kalau memang itu barang sing mahal. Tapi Vespa baru-baru aja memang. Bahkan misal kamu ketemu makelar motor Jepang sing zaman dulu, maksudnya mereka belum tahu kalau Vespa itu mahal. Mungkin masih ketemu kayak gitu. Terus aku sempat jual beli Vespa. Ketemu. Sekarang masih mas? Enggak, aku enggak pernah niat jual beli Vespa. Aku biasanya temennya minta tolong, Mas, dol Vespa aku. Karena aku punya akun sing iso tak ngedolne kuwi. Oke, gue bahas akun kuwi, tapi menarik kuwi. Nah, terus ketika aku ketemu makelar, iki regane saat itu misal eksklusif 5 juta. Warang men 5 juta. Terus ini buat jual piro? 5,5.
badimu 500 akeh men. Ternyata di motor Jepang itu badine iki mau 150.000 ngono ngene. Ternyata udah itu udah oke bagi mereka. Tapi di Vespa badi 500 iki sithik. Iya. Makalar apa meneh atau sing duwe sithik, emang dia sekarang mau apa lagi sekarang. Itu untungnya mungkin harus di atas 1 juta. Betul, di atas 1 juta. Karena nyari barangnya susah. Itu emang value-nya di situ. Ketika cari barangnya susah, kita jualnya murah yo. Nanti kita kelolaan lagi nggak bisa. Susah. Sekarang jual beli Vespa bisa jual, tapi nggak bisa beli lagi. Betul. Nah, itu beberapa temanku sing generasiku yang dari 98 atau sebelum 2000 udah ada mainan. Saat dia jual Vespa-nya tahun 2005, sebelum 2010 lah. Itu harganya kan udah naik nih. Ya, 2011-an ke atas ya. Pas itu dia dijual, dia pikir udah untung banyak. Terus dia minta tolong, mbok aku goleke tarik Vespa sing padha aku mbiyen. Saiki regane misal dadi 15 juta. Dia udah nggak orang tekan hati nih. Dia punya uang tapi dia nggak mau beli karena kok larang banget. Aku loh dhisik ngedolne mung sakmene. Terus saiki dadi sakmene. Meskipun dia punya uang ya, tapi dia orang tekan di santuku. Karena dia tahu dulu aku jualnya murah banget, saiki larang banget ini. Sambil tekan dan sakit hati mungkin. Sakit hati. Dan pedotnya mau bahkan mereka sudah nggak mampu lagi untuk ngejar beli Vespa sekarang. Karena kalau zaman sekarang yang era generasi sekarang, mereka tahunya udah mahal. Iya, Vespa udah tahunya udah mahal. Dan pengetahuan mereka tentang Vespa itu malah lebih detail daripada zaman dulu ya. Betul. Misal dulu, sekarang orang pada tahu udah Vespa, mereka juga belajar, udah teredukasi. Ya. Vespa Sprint itu modelnya kayak gini, super yang ini, yang mahal itu yang stangnya kayak gini, kayak gitu-gitu. Ya, jadi kayak misal, aku bisa ngomong Vespa itu sekarang mahal, karena aku tahu dari murahnya. Misal kayak PTS. PTS itu dulu harganya cuma 500.000, 300.000. Nggak dianggap lah. Ya, nggak dianggap, karena motor itu menyusahkan. Vespa itu dulu dari disik bengkel. Betul. Bengkel, nggak semua bengkel bisa betulinnya yang namanya PTS itu. Orang sing duwe pun benak kayak PTS kuwi karburasine nyeteling serjok kuwi angel banget. Perpate angel. Apa-apa kudu medul mesin kuwi repoti bengkel, sementara ongkosnya bengkel kuwi Vespa large frame sama small frame padha wae. Perpate kuwi murah, tapi ongkosnya bongkar sing larang. Bengkelnya tidak masuk untuk bisnis karena dari ini bengkel larang. Sementara sebenarnya tenaganya dia untuk betulin ini emang sebenarnya harus dibayar mahal juga. Nah aku ngomong larang karena gitu, aku tahu prosesnya Vespa ini bisa rane ajine. PTS ini. PTS rane ajine saiki larang biasa. Saiki dadi sebuah apa ya? Kasta tersendiri lah ya. Betul. Neng bahwa kalau Vespa PTS, wah berarti gigi gitu. Aku ngomong larang karena aku tahu murahnya, tapi untuk generasi sekarang dia tahunya ya wis mahal. Vespa ya regane semono. Gitu ya. Ngertine samono. Misal kayak bisa PX sekarang harganya rata-rata di atas 5 jutaan. Zamanku ya 1 juta, 10 jutaan sekarang kayaknya. 10 jutaan lah sekarang ya PX ya. Sing fenomenal menurutku juga, salah satu barang sing fenomenal dari semua Vespa small frame PTS. PTS itu baru sangat fenomenal ketika dulu dia di kasta paling rendah di Vespa. Sekarang dia tetap tinggi dia. Dan mulai digoreng kan sama bakul-bakul. PTS seri iki. PTS iki. Saya mungkin darling barang juga orang nggak gas tuh darling, ngertinya ki ya PTS. Tapi karena dia diulik, semua frame diulik, oh ternyata nek seri iki. Dulu VBB yang ngertinya bisa kentos. Bisa ndok. Ora enek tahun sekian. Ya tahun iki dibahas iki VGLA, VG apa lah, kayak banget saiki kan ngono. Menarik sih cara edukasi bahwa iki lho generasi iki tahun iki keluaran iki ono Vespa sing didok saka Jerman, ono Vespa sing kaya Perancis, ono endemik ono kaya Allstate sing bener-bener kuwi ning Amerika tok, ono sing didok ning Jepang tok. Semakin terbuka soal nanti informasi ini lebih menarik lagi untuk digimik.
Makanya tadi ngobrol lagi ra bakal entek nek ngobrol ke Vespa kuwi. Sangka mesin, sangka apapun atau kegiatannya di saat itu. Ya, Ki balik neng bahas mau kamu tadi Mas Hindu tadi ngobrol bahas tentang akun dudu akun jual beli tapi akun anonim ya Mas ya. Anonim. Vespa Java. Kuwi apa Mas? Aku tahu Vespa Java tak kira bakulan loh Mas. Tapi tak cek deh. Kok acara tok? Gawe acara barang, gawe konten-konten provokatif tentang Vespa. Itu sebenarnya gimana? Orang-orang lain yang baru tahu Vespa Java memandang apa Mas? Nanggepnya apa? Barusan DM masuk ini. Mas, ini komunitas ini di mana tempatnya? Komunitas. Ada juga yang ngobrol yang menganggap komunitas. Komunitas atau klub. Terus berapa waktu yang lalu telepon, Mas, Vespa Java yang anggotanya wong piro? Ora enek anggotanya. Jawab. Ada anggotanya ya cuma aku sendirian, Mas. Loh, ketuanya gue ya. Tak pikir kuwi klub Mas. Itu tak pikir komunitas Vespa tadi orang barusan nanya itu. Ini akun pribadi Mas. Cuman aku pakai anonim Vespa Java. Itu dari mulai aku bikin itu dari Twitter. Twitterku juga aku @Vespa Java dari pertama kali aku mainan Twitter. 2011 12 ya? 11 12 mulai mainan Twitter, aku pakai itu sebelum ada Instagram. Tapi nama Vespa Java itu ke branding banget Mas. Aku nggak tahu ya. Akhirnya neng jobo piye, wong ngerti nih piye aku nggak tahu. Cuman karena Vespa itu mainanku, senenganku, motor sing mempertemukan aku dengan banyak orang. Nanti akhirnya aku dalam bawah sadarku akhirnya akunku Twitter wae lo tak gawe @Vespa Java. Terus aku gawe fanspage Vespa. Gawe, aku gawe fanspage Vespa Java Indonesia. Saat itu emang karena apa ya? Mungkin ya karena aku seneng Vespa. Terus aku ndak pengen nganggo jenengku, tak nggo akun sosial media. Karena bagiku sosial media kuwi dudu aku. Kuwi sisi lainku, dudu aku sing pribadi ning ngono. Kuwi sisi lainku ketika orang menganggap sosial media kuwi padha asline. Menurutku ngeboseni juga ya, ngeboseni juga ya. Nang urip nyata yang ini tambah nang sosial media kudu dadi koyo ngene kan juga gak anu. Ketika menurutku kehidupan dia nyata dan sosial media sama, jelek. Oh, dadi ngerti kowe dolan ning ndi, kowe ngopo, hobimu apa, yangmu sapa, ngapain. Jadi nganti kayak gini, ketika aku kan kita tahu ketika aku bikin story, ternyata Mas Dwi sudah anak tuh. Tapi aku tak tahu guys, story jarang banget. Misal story ini istriku di situ, atau ngepost di situ. Ya ada filter juga. Itu akhirnya ada request khusus. Aku lo ulang tahun, rata mbok posting, akhirnya posting bojoku, sentak Vespa, mosok ulang tahun tak diposting, Vespa terus di posting. Kalau kadang ada request, ayah ulang tahun mesti posting apa, cuman orang nggak perlu tahu keluargaku, kegiatanku bae ya. Cukup orang-orang yang terdekat. Terdekat aja, nggak perlu tahu. Jadi bagiku memang sosial media itu, aku fake, aku secara pribadi ya, bahwa ini untuk bersenang-senang, bukan untuk hal yang serius. Karena tujuannya memang kayak gitu. Tapi ketika memang itu media sosial untuk sesuatu yang untuk nggak apa ya, kayak misal menyampaikan sesuatu apa, memang tujuannya kan ada dia bikin karena ada tujuan tertentu. Kalau aku memang buat fun, gojek-gojekan wae, bukan sing untuk hal yang serius. Jadi ketika akhirnya banyak yang baper kayak gitu, yo tadi ketika balik lagi bikin konten-konten yang sensitif di Vespa terus baperan. Nek kalau baperan nggak usah mainan sosial media, mending di alam nyata loh. Sakit sama mainan sosial media nek baperan. Karena ini memang bukan misal aku posting juga bukan buat kamu sebenarnya. Wong oke. Nek kowe baper yo keleru. Akhirnya Vespa Java itu juga mempertemukan Mas Hindu dengan orang-orang di sosial media yang lebih luas lagi. Betul. Ada juga kemarin kan sempat cerita Mas.
Mas Indu posting tentang 1 bulan lagi Vespa World Day. Ya. Nah itu ada banyak orang yang mengira Mas Indu ini part of Vespa World Day atau panitiane. Bisa sampai, Mas, masih ada tambahan kota lagi enggak? Ya. Mas Indu meresponnya gimana, Mas? Aku jadi gini. Berarti aku pikir, berarti orang melihat Vespa Java dengan Vespa World Day itu sejajar loh. Aku mikirnya gitu, Mas. Jadi memang Vespa Java itu berpengaruh sama teman-teman skuteris juga. Sampai info tentang Vespa, Mas Indu posting info tentang Vespa padahal cuma repost kan? Ya. Tapi langsung orang mengira, wih, ki masih nganu ki. Coba tak teko bener enggak nganu enggak. Karena masif ya. Enggak. Aku posting tuh beberapa hari yang lalu ketika Vespa World Day posting tentang 1 bulan lagi. Vespa World Day. Aku ikut posting. Sing nge-share hari ini sampai 1000-an lebih orang nge-share postnya itu. Yang lihat videonya 100.000 orang lebih. Yang nge-save malah mengalahkan konten yang asli. Ngalahkan akun Vespa World Day. Ya. Nah, ketika ada orang tanya tanya aja ke officialnya. DM atau dia tak ini, tekok ning kene wae. Aku ora duwe wewenang untuk menjawab pertanyaanmu ini. Dan kadang karena mereka nggak melek ini repostan atau enggak repostan. Tapi pada prinsipnya aku memang sering posting. Aku akhirnya menganggap bahwa akunku ini pusat informasi. Jadi event-event temanku atau sing aku datang berhubungan dengan informasi dan Vespa tak post. Tak post karena biar orang tahu karena ini senenganku ketika aku jadi pusat informasi, aku bisa informasi koncoku atau followerku tentang apapun, bahkan ketika tekok bengkel loh neng aku tekok tuku spare part iki neng ngendi DM itu hampir setiap minggu itu ada yang tanya soal itu. Ada punya grup WhatsApp nggak sih, Mas? Grup WhatsApp Vespa Java family gitu? Nggak ada. Grup Vespa Java grup WhatsApp itu ketika kemarin akhirnya aku bikin gimmick reading syariah itu akhirnya tak bikin grup karena untuk biar cepet koordinasinya, terus mereka butuh informasi cepat juga karena tidak semua orang itu akhirnya main Instagram juga. Betul. Akhirnya informasinya bisa aku share di grup WA. Dari Vespa Java itu tadi, terus itu tadi. Balik ke ketika aku merasa itu jadi informasi. Tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya ketika orang tanya tak jawab. DM Mas. Karena Mas Indu sudah memposisikan diri dan sudah mengiyakan aku pusat informasi kayak gitu ya. Jadi nggak sembarangan Mas Indu juga nyebar misal ada yang tanya, Mas bengkel cat sing apik ngendi gitu kan nggak sembarangan juga. Pada akhirnya ke situ ya Mas ya. Bener, akhirnya misal nyari bengkel Mas, bengkel jarak ini ngendi. Yang aku tahu ini. Aku tahu karena aku pernah ke situ dan aku kenal bengkelnya. Orang terus ngawur ning ngono ora tak ngono juga. Tuku spare part sing recommended di sini di toko ini. Ini punya temanku dan ini memang recommended tenan buat aku. Bisa mbok cek akune iki. Itu malah juga bisa membantu teman-teman bengkel, teman-teman toko juga ya. Kayak istilahnya dipromosikan. Betul. Nah, itu mutualisme di situ. Aku nek acara akhirnya jadi sponsor mereka gitu kayak. Mereka sadar nggak Mas akan hal itu? Misal sadar. Menurutku. Kalau yang punya istilahnya melek sosial media. Karena nggak semua bengkel atau semua toko aksesoris itu dia nggak main sosial media. Jadi dia memanfaatkan posisi sosial media untuk tokonya dia atau dagangannya dia atau bengkelnya dia. Nggak semua melek kayak gitu. Karena yang tahu memang akhirnya aku butuh akun butuh aku misal untuk mempromosikan bengkelnya dia. Ketika aku support sesuatu yang aku kerjakan, akhirnya balik lagi ke mereka. Ketika saya main Vespa akhirnya bengkelku payu. Kudu urip akhirnya berkegiatan Vespa itu disupport terus. Perekonomian jalan. Iya. Terus komunitas juga terbentuk. Betul. Dan simbiosis mutualisme juga ya. Ya, sama. Mereka gitu karena ketika bengkel
DE misal tidak support dengan komunitas atau klub, sementara lho sing nekani kowe kuwi sing tuku aksesoris sing tokomu ya wong kuwi. Memang harusnya mbok support, akhirnya emang nggak tahu ya, akhirnya kudu ono budget. Iki aku tinggo promosi iki. Atau tinggo apa lah, tinggo mau promosikan bengkelku ngono kuwi. Pernah nggak Mas ini ada cerita gitu di bengkelnya, Mas aku dapat info dari Vespa Java. Beli anu nang kene. Ada nggak bengkel atau spare part yang cerita ke Mas Indu dari Vespa Java gitu? Beberapa ya. Jadi iki ngomong wae nyokot jenengmu. Nyokot jenengmu. Iya, nyokot jenengku akhirnya. Jadi berarti Mas iki bocah Mas Indu iki gitu ya. Nyeneng kene ketika emang nyokot, ya mungkin nek bengkel dadi pekewo akeh digarap cepet ngono kuwi menarik mereka. Dan aku selalu memang gitu, merekomendasikan ketika aku cocok, tak rekomendasikan. Iya. Tapi Vespa itu karakternya unik ya. Ketika aku ngomong bengkel apik, yang karakter apik nggo kowe. Belum tentu cocok dengan Vespanya. Aku cocok kono ngono. Aku cocok nang kene. Nah, kuwi sing unik bahwa setelan mekanik itu juga lain-lain. Setelan mesinnya, karburasi atau platina, karakternya bengkel itu lain-lain semua. Jadi cocoknya nang bengkel iki. Nah, kuwi sing kadang tidak dipahami oleh cah Vespa ya. Menurutku gini. Ketika aku anggap Vespa aku kayak uang. Ya, punya perasaan. Ya nek dhewe lara. Heeh. Adine dokter tertentu iki, dokter A. Nek dokter aku terus tak dhewe, ora pindah-pindah. Iya. Karena riwayat hidup dhewe iki catat dokter iki mau. Betul, lewat penyakit, penyakit apapun. Udah, nah, apalah dokter. Bengkel ya ngono. Ketika dhewe kita ke bengkel A, nek wis cocok coba pindah-pindah karena sing tahu sejarah mesinmu itu ya bengkelnya itu. Jadi wis tahu ganti iki DE tidak banyakan mikir atau kamu bisa komplain ketika DE ini lho bar ganti mbok ganti meneh maksudnya apa ngono kuwi sak ade komplain. Iya. Tapi ketika kita geser bengkel nggak tahu penyakitnya di sana apa dan di sini beda padahal iki DE bar ganti ning bengkel sebelah iso ganti meneh karena menurut dia sudah nggak bagus. Nah itu kan aku gitu mau memastikan bahwa motor ini kaya adewe uang bahwa ketika kita sakit kita akan nggak ke dokter A, ke dokter kita terus, tapi nggak pindah-pindah dokter karena kita udah cocok sama dia. Meskipun juga kayak gitu penanganannya menurutku akhirnya ya bengkel itu ketika udah cocok ya ke situ-situ aja jangan pindah-pindah karena riwayat mesinmu dia yang tahu. Itu nggak banyak yang tahu sih biasanya sama arti nek wis jajal-jajal gitu ya, itu yang buruk ya, nyoba-coba nyoba gitu. Kono nyoba kene ya. Akhirnya yang dikorbankan Vespanya sendiri. Biasanya korban Vespanya. Piye Cek? Balas 5 menit. Tadi ngobrolin tentang komunitas kuwi mau Mas. Mas Hindu aktif di komunitas Vespa apa Mas? Atau sedang menginisiasi acara apa gitu? Vespa Syariah itu apa itu Syariah itu? Kalau aktif itu aku sampai sekarang masih di klubku Sukoharjo Supporter Club. Itu ya klub yang aku bikin dari sekarang. Dari dulu 98 sampai sekarang 99 sampai sekarang masih ada. Terus aku punya komunitas Surakarta Squad juga, aku member di situ. Terus sekarang ada lagi mainanku. Itu ada yang namanya Syariah. Terus gitu, Syariah? Sabtu reading syahdu. Berarti readingnya jelas tuh. Setu. Itu dina setu. Itu udah yang SSC tadi. SSC 98, 99 terus ikut ke Surakarta Moods. Itu tahun 2010 dan habis 2010 lompat ke tambah buka mana? Syariah 2020 awal-awal pandemi. Awal pandemi malah nggawe geger. Itu piye to, Mas? Gabut apa pengen reading apa piye? Awalnya gabut. Dulu aku salah satu penjaga toko aparel Vespa gitu. Terus tutungganmu to, Mas? Tutunggan aku. Wah, tak kira dulu Mas ya. Ada toko yang mana Vespa kan dulu. Terus aku setiap malam Minggu tutup toko jam 10 kan tutup ya. Ini ngopo? Kegiatan. Terus aku iseng-iseng bikin story. Reading yuk. Ketemu Una Vespa. Ketemu nang Una Vespa. Una Vespa itu toko yang
toko yang aku jaga. Zaman dulu itu ya. Nah, terus Sekarang banyak satu dua orang datang. Terus akhirnya jadi 5 orang. Saat itu kita kalau reading mesti ke Tangmangu. Main ke Tangmangu gitu kan. 5 Vespa cek mayan nyantai lah. 5 10 oke. Tapi ternyata yang suka semakin banyak. Terus yang rindu dengan reading semakin akeh. Pembatasan pergerakan orang PSBB zaman dulu. PSBB saat itu ketika dulu ada larangan kita nggak boleh berkerumun event atau apa. Aku nggak bisa diam atau nggak bisa melakukan orang ngopo-ngopo nggak iso. Semakin gede kita kayak jeneng apa ya sing keji tak kadok-kadok ke Sabtu reading Sabtu apa ke syariah wae. Nah, kuwi ono momen sing kuwi lucu bagiku. Jenengan syariah lah. Tiba-tiba aku di DM sama akun pondok pesantren. Aku saat itu bikin merchandise. Di DM pondok pesantren nih, golek kaos syariah. Iki wongnya salah. Apa emang mudeng? Apa mudeng ngono? Kuwi lucu banget. Iki kaluan cerita sama istriku. Kuwi wongnya ngerti ra. Yen kuwi kaos Vespa. Ya mbuh. DM pakai akunnya pondok pesantren. Iki sik kejebak kata syariah. Piye sih aku. Dan pas ketemu ya dia mbaknya Vega yang tak Vespa. Lah, terus? Enggak tahu akhirnya dia kejebak apa enggak sebenarnya. Dari kata itu. Aku lucu momen itu sing aku saiki gayeng iki. DM-e pondok pesantren. Mulai dari 5, 10 saiki nek acara gawe acara piro Mas? Ratusan lah. Ratusan, puluhan sampai ratusan. Udah berapa kali tuh Mas? Enggak tak hitung. Banyak sekali. Enggak ada pernah ngitung karena momennya memang puncaknya aku gabut sebenarnya. Ketika gabutku wis mentok dan dengan kegiatan apapun sing tak lakukan, terus itu gak salah.